Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah-hikmah positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih atas support, dukungan, dan seluruh atensinya pada kami. Semoga hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal baik dan nantinya akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini masih memiliki banyak masalah hidup, baik utang piutang, masalah pribadi, rumah tangga, atau masalah apapun, semoga saja segera mendapatkan sebuah solusi yang nyata, yang dimana solusi itu benar-benar akan membuat kita lebih paham tentang kehidupan, dan juga semoga saja dari perlahan dilepaskannya masalah oleh Allah pun semoga saja akan semakin mendekatkan kita untuk taat pada Allah. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini kami teringat di mana fenomena akhir zaman yang sekarang ini terjadi, di mana perpecahan demi perpecahan sudah mulai nampak, dan juga saling fitnah demi fitnah pun sudah mulai nampak. Dan beberapa waktu yang lalu sempat kami dari tim channel Paduan Gaul membuat konten-kontennya, baik kami sendiri maupun daripada Mbak Yasin juga pun sempat membuat kontennya tentang yang terjadi di Nusantara. Dan kami ingin kembali kepada nostalgia, di mana di kehidupan yang sekarang ini bahwasanya untuk mencari daripada seorang guru itu yang bagaimana, dimana terkhusus wabil khusus guru mursyid. Nah, guru mursyid itu guru yang seperti apa? Apakah itu ditunjuk oleh kalangan banyak manusia, ataupun itu memang sudah settingan dari Allah melalui hal-hal yang memang tidak bisa diakal daripada akal manusia. Nah, karena faktanya di keadaan sekarang ini banyak daripada kalangan manusia awam itu saling memperebutkan, di mana ataupun juga saling memperlihatkan daripada perihal guru-gurunya. Lantas kita sebagai pribadi manusia yang hidup di sekarang ini, di mana kita yang masih dibekali dengan hati dan juga akal yang jernih, nah, semoga saja kita bisa memilah, dan juga semoga saja Allah mempertemukan kita dengan seorang daripada guru mursyid atau guru pembimbing. Nah, di banyak fase ini pun banyak orang datang ke tempat kami dengan pengalaman nyata, bahwasanya tatkala pengalaman netizen semuanya dari beberapa waktu yang lalu itu sudah banyak disampaikan bahwasanya perihal guru mursyid. Nah, di mana perihal guru mursyid ini apakah hal yang mudah ditemukan ataupun yang sulit ditemukan? Nah, di kesempatan kita kali ini mungkin kita nostalgia, kita akan menguak bagaimana ciri-ciri daripada seorang guru mursyid, guru pembimbing yang benar-benar terhubung kepada baginda Rasulullah hingga bisa menyambungkan ke Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta. Karena apa? Tatkala kita sebagai pribadi manusia yang hidup di kesempatan ini, dari apapun yang mungkin menurut pandangan kita benar pun belum tentu benar. Nah, dan semoga dari konten ini pun bisa diambil hikmahnya, manfaatnya, dan terlebih pun nanti tidak perlu untuk diperdebatkan, karena di fase ini pun ya nanti ada dialognya, dimana ambil hikmahnya saja yang terpenting di situ. Dan semoga dari konten ini pun setidaknya membawa pencerahan bagi pribadi kita manusia, bagaimana dalam memilah, memilih
daripada ciri seorang guru pembimbing yang sejati. Nah, itu yang kami sampaikan. Semoga tidak salah pilih, tidak keliru. Karena apa? Banyak sekali netizen yang datang dengan berbagai persoalan, mengatakan bahwasanya selama ini beliau-beliaunya mengikuti seseorang yang dianggapnya mursyid. Namun wallahu alam bisawab, ternyata tidak seperti itu. Kita akan kuak perlahan-lahan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Siap ya? Siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon otomatis dibersihkan, diuapkan semuanya jenis ketimpan raga mediator ini. Dikeluarkan semuanya, semakin menguap, tambah menguap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keluar. Terus semakin keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya salah satu makhluk gaib yang sudah benar-benar tahu dan merasakan, yang benar-benar tahu mengenai perihal seseorang guru mursyid, di mana di fase kehidupan ini sangat sulit ditemukan dan dibedakan. Jadi salah seorang guru mursyid, salah satu gaib yang mengetahui tentang perihal guru mursyid yang sebenarnya dan saya mohon yang asli, ketarik ke tangan saya. Penyusup penipu hancur, jadi yang asli. Ketarik ke tangan saya. Raga mediator ini menguasai, semakin menguasai full. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda penyusup atau mengaku-mengaku, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan salam yang kamu ucapkan pun otomatis kembali menghancurkan kalian sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Dengan golongan apa ini? Otomatis semua penyusup atau yang mendompleng otomatis langsung menguap, terlempar, semakin terlempar. Jadi benar-benar gaib yang asli yang saya maksud. Penyusupnya langsung dihilangkan dari dalam raga mediator. Dikeluarkan semuanya yang mendompleng, yang mengikuti. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan keilmuan gaib yang sekarang mas dalam raga mediator ini otomatis berlipat-lipat, mampu menghancurkan semua pengikut pendomplengnya. Hancur sehancur-hancurnya. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya jin muslim. Anda jin muslim. Kalau boleh saya tahu, Anda jin muslim. Tadi berasal dari mana? Bertempat di mana? Di barat. Baratnya itu posisinya di mana? Tolong disampaikan agak jelas biar tidak salah daripada pengertian. Di barat sana. Tapi saya tidak mau menjelaskan tempat saya di mana. Oke. Terima kasih. Mungkin yang saya bayangkan ini area-area lah ini. Ya di sekitar situ. Kalau boleh saya tahu, proses keislaman Anda itu sudah berapa lama, Mbah Jin? Sudah lama sekali. Sejak pasukan-pasukan
dikumpulkan semuanya Oh. menjadi satu Hmm. untuk diislamkan Hmm. secara serentak. Jadi setelah itu Anda pun langsung diislamkan dari penguasa-penguasa itu. Iya benar. Bolehkah saya menyuguhi sesuatu suguhan? Iya boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disuguhi suguhan yang diizinkan dan ditambah efek negatif mereka mediator ini. Datang lengkap di depannya. Sallallahu Saya membantu sedikit membersihkan yang mengganggu. Iya silahkan. Biar raga mediator itu pun semakin ruangnya besar, semakin nyaman kamu tempati. Sementara waktu ini kuasai benar-benar full dan keilmuanmu bisa menghancurkan penyusup-penyusupnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Oke. Kalau boleh saya tahu, Anda ini memiliki sebuah panggilan atau nama? Ada. Siapa namanya? Kalau boleh disebutkan. Arjuna. Mbah Arjuna saya memanggilnya boleh? Boleh. Mbah Arjuna, Anda jin muslim yang hidup di fase sekarang ini sebagai makhluk gaib. Kegiatan Anda yang Anda laksanakan selama ini apa? Apakah beribadah mungkin sama dengan kami manusia? Saya menjalankan beribadah, taat kepada perintahnya Allah. Setiap hari kami melakukan ibadah-ibadah itu, melakukan zikir-zikir seperti manusia itu, untuk ketaatan kepada Allah. Oke. Dan sebenarnya saya tadi hanya ingin tahu mengenai sosok gaib yang benar-benar tahu mengenai perihal daripada seorang guru pembimbing atau seorang guru mursyid. Dan alhamdulillah kebetulan Anda ini yang hadir di sini. Berarti setidaknya Anda nanti yang bisa menyampaikan perihal daripada gambaran daripada sisi gaibnya seorang guru mursyid tersebut. Walaupun nanti tidak full lah cara bahasanya begitu. Ya nanti saya akan menjelaskan. Terus ini sebelum saya bertanya kepada Anda, di Nusantara terkhusus, nah ini sekarang ini kan terjadi carut marut antara kalangan alim dengan kalangan alim. Nah, mereka alim, mereka pintar, mereka ini itu, nah, timbullah perdebatan, pergesekan hingga mungkin terjadi fitnah demi fitnah dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai pribadi manusia melihat ini kan ya biasa saja sebenarnya. Namun ketika banyak orang datang ke tempat kami dengan beberapa penyampaiannya pernah menyampaikan bahwasanya selama ini mereka mengikuti sosok guru mursyid, namun keadaan daripada pribadinya itu tidak berubah dari rohaninya ataupun kehidupannya pun semakin banyak masalah. Kalau boleh disebut ciri seorang guru mursyid itu yang paling nampak itu cirinya seperti apa? Dan bagaimana yang dibawa ajarannya? Yang dibawa ajaran oleh beliau, guru mursyid itu. Ketika manusia itu mengamalkan amalia yang diberikan oleh beliau, akan berdampak baik kepada dirinya sendiri atau bermanfaat pada orang lain, dan akan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, itu Allah. Semakin dekat kepada Allah. Dan ketika manusia menjalankan amalia itu pun tidak mencari manfaat untuk perihal amalianya, tapi hanya untuk taat pada Allah saja. Dan mencari kerinduannya itu. Tidak mengambil manfaat dari apapun itu. Keinginan-keinginan itu semuanya dilenyapkan dari kerendahan hatinya, ditanahkan untuk selalu merendahkan diri. Oke. Terus di fase ini juga kan banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan juga banyaklah hal-hal yang sifatnya mereka itu ya saling berebut
memakai daripada nama keturunan Rasulullah. Lalu seorang guru mursyid ini sendiri, beliau ini keturunan asli baginda Rasulullah secara hakikat ataupun yang tidak nampak, atau mereka yang menampak-nampakkan soal perihal keturunan ini? Yang asli atau bukan? Yang bukan dulu, yang asli nanti. Yang bukan, itu orang itu mengaku-ngaku untuk menjadikan dia mursyid dan mengaku-ngaku untuk orang itu keturunannya Rasulullah. Tapi sejatinya itu sudah dibelokkan oleh golongan iblis semuanya. Untuk mengaku-ngaku itu bisa siapa saja. Lalu yang asli apa cirinya? Yang asli, dia tidak pernah mengaku-ngaku, tetapi dia sudah ditunjuk oleh Rasulullah sendiri untuk menjadikan musik di sidang para aulia di sana. Oh, jadi itu yang asli? Iya. Kadang kan manusia bertanya lah, dari hal itu bagaimana manusia lain bisa tahu? Pertanyaan manusia awam kan begitu terkadang. Kalau manusia itu tidak menyampaikan atau tidak mengatakan dan lain sebagainya lah. Kalau manusia itu tidak diberikan hidayat kepada Allah, tidak akan bisa merasakan kehadirannya beliau. Beliau hanya orang biasa, sederhana, tanpa kemewahan dalam hidupnya. Itulah ciri seorang guru mursyid tadi. Oke, terus saya tertarik ini mengulas daripada perihal proses penunjukan seorang mursyid itu sendiri tidak ditunjuk daripada pengikutnya dari golongan manusia, tidak? Tidak. Sekalipun banyak pengikut pun tidak? Tidak bisa begitu. Oh. Itu sudah kehendak Allah di atas sana. Sidang para aulia di sana untuk siapa yang menjadi guru mursyid untuk memimpin dunia ini. Itu sudah ditunjukkan kepada manusia. Pilihan di sana. Oh, jadi begitu ya pada intinya. Lantas tidak bisa hanya berkumpul manusia-manusia untuk ditunjukkan kamu harus jadi guru mursyid. Itu tidak bisa. Sekalipun orang itu mengaku sebagai keturunan bla 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 dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Tidak. Oke. Terus yang terjadi di dunia nyata manusia, guru mursyid yang sejati itu akan membawa hal baik kepada lingkungannya tanpa dia mungkin banyak berkata-kata, atau justru sebaliknya? Kalau guru mursyid yang asli tambah berkata-kata, langsung kerja nyata dan membawakan manfaat bagi manusia yang lain dan menikmati hasilnya. Tanpa dia sadar, dia sudah berjuang membangun di jalan atau membuat sedekah yang lebih banyak itu. Jadi ciri-cirinya di fase ini seperti itu. Terus di sekarang ini kan untuk membedakan hal seperti itu kan sulit sekali. Sulit, tidak bisa. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah hanya bisa merasakan dan tidak bisa. Apalagi kalau hanya orang awam akan bisa memusuhi beliau itu. Terus secara teknis atau secara syariat, secara jasad, beliau juga menjalankan perintah Allah seperti halnya syariat tetap dikerjakan gitu. Syariat dan hakikat itu beliau lakukan hanya ketaatan dan mencari ridhonya Allah untuk beribadah. Jadi tidak meninggalkan syariat pun, tidak? Tidak sama sekali. Karena kadang kan
di fase ini pun banyak orang yang menggaungkan hakikat tapi meninggalkan syariat. Itu manusia itu sudah salah kaprah. Salah semuanya. Manusia itu yang meninggalkan syariat, tidak menjalankan perintahnya, kewajiban sholatnya tidak dilakukan, hanya mengingat Tuhannya secara hakikat itu sama saja bohong. Syariat dan hakikat itu harus berjalan bersamaan, bisa koneksi, menyambung ke atas. Ketika syariat saja mungkin ya kurang pas, hakikat saja ya kurang pas. Jadi keduanya itu dilaksanakan harus sinkron berduaan itu. Bersama-sama begitu. Itu yang dibawa oleh beliaunya, yang diajarkan. Dan ke tahap itu tidak mudah. Harus melalui proses demi proses untuk melakukan syariat dan hakikat bersamaan itu. Oke. Terus ini, di fase sekarang ini kan banyak sekali penunjukan kalangan alim. Ditunjuklah sebagai seorang guru, mursyid untuk memimpin daripada jamaah. Apakah hal itu nanti akan membawa dampak yang kurang baik kepada yang menunjuk dari kelompoknya tadi, atau justru nanti akan baik-baik saja? Yang menunjuk oleh manusia itu, dia akan mendapatkan tidak kebaikan dalam dirinya sendiri. Sudah banyak manusia sudah tergelincir dalam segi hartanya, kesehatannya, semuanya lenyap untuk mengikuti orang-orang seperti itu. Manusia itu sudah ditipu oleh golongan iblis semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Nanti suatu masa akan terbagi dua golongan. Golongan iblis dan golongan Imam Mahdi. Itu muara sampai akhir zaman tuntasnya hanya dua jalur itu saja, antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara kebaikan dan keburukan, kan gitu. Iya. Bahasa gampang atau simpelnya. Nah, itu perihal wallahu alam, itu kehendak Allah nanti. Lantas yang mungkin sebagai pribadi manusia ketika masih diberikan umur sampai detik ini, hal yang menjadi pegangan untuk saat ini harusnya seperti apa sih? Selalu mengingat Allah dan selalu mentobati dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Entah maksiatnya, entah sholatnya ditinggal. Harus minta ampun kepada Allah supaya dilindungi dari mara bahaya dan selalu dikuatkan imannya. Manusia itu sangat lemah sekali. Karena dari situ dia harus memohon kepada Tuhannya untuk bisa memberikan keselamatan. Oh, jadi begitu. Lantas, ketika manusia yang awam belum dipertemukan dengan seorang mursyid, ya harus pegangannya tadi bertaubat, menjalankan sholat lima waktunya itu dengan istiqomah begitu. Iya. Dan hal yang membuat manusia itu dipertemukan dengan seorang guru mursyid itu tidak mungkin serta ya semua itu kami yakini kepada Allah. Namun ketika Allah tidak menghendaki manusia, sekalipun manusia itu sangat pintar, sangat alim dan sangatlah, belum tentu Allah memberikan hidayah kepada orang seperti itu juga. Belum tentu. Karena mutlak hidayah itu milik Allah. Dan ada benang merahnya. Sambung menyambung dan akan dipertemukan dengan sendirinya nantinya. Yang belum ketemu oleh sosok beliau, guru mursyid itu, jangan berkecil hati dulu. Siapa tahu nantinya ada benang merah yang akan menyambungkan dirinya kepada gurunya itu. Oke, terima kasih Mbah Arjuno. Nah terus, ketika carut marut
dari Nusantara ini sudah terjadi, perlahan-lahan sudah mulai menampak semua ke dunia. Lantas, semestinya yang dilakukan manusia untuk menjaga pribadinya kan tadi mungkin sudah disebutkan sedikit kisi-kisinya. Manusia itu harus tetap menjalankan ketaatan pada Allah. Untuk hal lain yang mungkin sebagai pirantinya dalam menjaga pribadi manusia itu harusnya manusia berbuat seperti apa sih? Melakukan kebaikan demi kebaikan, membantu sesama. Ketika manusia lagi kesusahan, tolong dibantu. Ya pasti seperti itu. Salah satu wujud daripada pribadi kita manusia itu harus saling berbuat baik, tidak berbuat buruk kepada sesama manusia gitu ya. Iya. Ketika orang itu jahat kepada kalian, tidak usah kamu hiraukan, biarkan saja. Tidak usah kamu lawan balik. Oke. Terus sedikit saya ingin bertanya menyinggung perihal sosok guru mursyid itu juga sering disalah kaprahi oleh manusia, bahkan sering dimusuhi. Wallahu alam. Itu. Mengapa bisa sampai begitu? Banyak yang memusuhi karena sudah tertusuk golongan-golongan iblis yang menyusup dalam tubuhnya sendiri. Karena ketidakterimaan. Ketika guru itu yang dilihat dia bisa mendapatkan apa-apa dengan mudah. Ketika dia berdoa, Allah langsung mengabulkan doanya. Dan orang lain merasa iri, merasa tersaingi dalam kehidupannya. Seperti itu. Jadi begitu. Pada intinya seorang mursyid pun ya setidaknya juga dimusuhi dari kalangan manusia sendiri. Banyak yang memusuhi beliau itu dari sana. Ya, terus di keadaan sekarang ini mursyid di dunia ini banyakkah? Sangat banyak. Mursyid yang asli. Mursyid yang asli itu hanya ada beberapa. 4 saja. Iya. Di penjuru dunia ini. Iya. Tapi yang ketiganya itu belum menampakkan dirinya, masih tersembunyi. Karena kalau menampakkan dirinya akan dibunuh. Yang keempatnya karena juga belum waktunya. Tapi suatu saat nanti kalau sudah terbuka semuanya, yang keempat itu akan muncul dengan sendirinya. Wow, alam bisawab seperti itu. Dan sekarang hanya mursyid-mursyid yang mengaku-mengaku untuk ditunjukkan. Yang asli disembunyikan, yang palsu semakin muncul dalam munculnya itu. Untuk bisa menutupin, itulah cara Allah untuk menyembunyikannya. Terus di Nusantara ini tetap ada, alhamdulillahnya, seorang ciri guru mursyid. Ada, hanya satu. Itu pun dia selalu. Hanya satu atau dua? Dua yang di sana. Gurunya. Yang memang yang satu tidak diizinkan untuk di bla 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 dan sebagainya begitu. Iya. Oke. Sebelum kita berpisah mengenai perihal mursyid ini, apa sih yang mungkin sekarang ini harus benar-benar dilakukan manusia ketika sudah dipertemukan dengan seorang guru mursyid dalam menjaganya? Selalu bersungguh-sungguh, berpegang teguh kepada janjinya itu. Selalu mengamalkan amaliyah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengharapkan apapun, hanya mengharapkan ridhonya Allah saja. Ketika orang itu melakukan amaliyah dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan manfaat dengan sendirinya tanpa dia minta. Jadi begitu. Banyak sekali yang mengamalkan
amalia dari beliau. Tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih banyak sudah sedikit banyak menyebutkanlah Mbah Arjuna. Adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan ke kami? Ada. Apa soal apa silakan. Kalau memang diizinkan disampaikan silakan. Kalau tidak diizinkan tidak usah disampaikan. Perbarui niatnya Mm-mm. untuk menata, Mm. untuk tidak mengharapkan apapun itu. Mm. Selalu menjalankan mandi tobat setiap malam untuk membersihkan secara rohaninya itu dari menyusupnya itu. Terima kasih sudah Anda menyebutkan. Lalu banyak sekarang ini orang juga mengaku-ngaku sudah tembus kepada level titik kemakrifatan. Padahal saya sendiri meyakini bahwa ma'rifatullah, Allah sendirilah yang membuka makrifat itu. Bukan atas dasar upaya manusia itu hingga melakukan banyak lelaku hingga tembus ke makrifat, itu tidak. Yang terjadi sekarang ini, kemakrifatan yang sesungguhnya, apakah memang sudah banyak didapat manusia, atau mohon maaf yang banyak didapat manusia sekarang ini tipuan, hanya beberapa manusia saja benar-benar sampai dibuka makrifatnya oleh Allah. Semua itu bisa dibedakan. Ketika Allah memberikan makrifat kepada manusia yang lain, manusia pilihannya itu. Dan ataupun iblis pun bisa membuka makrifatnya itu. Ada dua perbedaannya itu. Itu sama-sama bisa menembus ke alam-alam dimensi sana. Yang diberikan oleh iblis pun sama, bisa menembus ke alam dimensi. Tetapi akan hasil nantinya akhirnya akan berbeda. Ketika dia orang itu mati, akan diambil jatahnya ke iblis. Karena sudah dibantu membukakan marifat oleh golongan iblis itu untuk bisa melihat di sana. Jadi sekarang yang banyak yang seperti apa? Bolehkah disebutkan atau disampaikan kisi-kisinya saja? Banyak tergincir yang diberikan golongan iblis untuk membukakan, untuk melihat dimensi-dimensi di luar sana. Ketika orang itu melihat berbangga diri, langsung disebarkan kepada yang pengikutnya, supaya bisa mengikuti jejaknya, supaya bisa diikutin. Ketika dia melihat sesuatu di alam lain, langsung diceritakan kepada manusia pengikutnya itu. Faktanya yang terjadi yang memang benar-benar mohon maaf ma'rifatullah ala iblis, yang faktanya ini yang banyak. Iya. Sudah banyak sekali di segala penjuru, sudah disusupin ketika dia memiliki ilmu makrifat itu. Padahal sejatinya makrifat itu yang membukakan Allah. Dan itu tapi kebanyakan begitu. Ketika dia melakukan tahap ini dapat untuk mendapatkan ilmu makrifat itu, tidak ada yang kuat sampai bisa gila orang itu. Ketika iblis memberikan ilmu yang sangat besar kepada manusia itu, akan bertambah buruk kepada jasadnya, karena gak bisa nahan yang di dalam tubuhnya itu. Dan ilmu makrifat itu ilmu dari iblis. Dari iblis pun juga bisa. Karena makrifat ya saya tahu itu ya Allah membukakan hijab manusianya, kan di situ. Iya. Jadi yang terjadi begitu pemirsa, lebih berhati-hati, jangan mudah takjub dengan segala sesuatu hal, itu yang kami sampaikan. Sudahkah itu saja mungkin Mbah Arjuna? Ada hal yang lain? Sudah itu saja. Terima kasih banyak. Selalu berhati-hati kepada kalian.
Karena dunia ini sudah sangat murat-marit. Fitnah itu sangat banyak sekali. Jangan kamu hiraukan. Perbaiki diri kamu sendiri saja. Tidak usah ikut campur yang di luar sana. Ya, terima kasih banyak atas sedikit wejangan atau penyampaiannya pada kami. Semoga kami pun bisa mengambil hikmah atau hal positifnya dari apa yang Anda sampaikan. Kurang lebihnya begitu. Saya juga mohon maaf kiranya jika mengganggu tadi. Silahkan dihabiskan suguhannya dan kembali ke asalnya. Saya berterima kasih. Sudah disuguhi. Sama-sama. Monggo silahkan kembali. Saya pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga efeknya hilang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami di kesempatan kali ini. Setidaknya semoga saja itu menjadi sebuah wawasan ataupun sebuah penggambaran di mana tatkala kita mungkin melihat fenomena banyaknya orang di luaran sana nantinya mengatakan apapun itu, baik itu perihal aroma dan lain sebagainya, semoga nanti pun diberikan kefahaman yang benar untuk membedakannya. Karena apa? Di fase ini pun banyak sekali dari gonjang-ganjing di Nusantara ini yang dimana terkadang manusia yang seolah merasa tinggi kedudukannya sampai ke ma'rifatullah, itu pun banyak yang tertipu. Karena apa? Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu itu ada niatan lain selain Allah. Yang kedua pun kita semakin ditinggikan persifatan kita hingga sangat lembut sekali di diri kita. Semoga kita pun terjaga daripada tipu daya iblis yang bisa menipu secara kasar maupun lembut. Itu yang kami sampaikan. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan dan kami tekankan bahwasanya makrifat, di mana banyak orang yang membahas makrifat. Makrifat itu adalah hak prerogatifnya Allah ketika seorang hamba itu sudah menjalankan daripada perintah Allah, mengikuti daripada seorang guru pembimbing atau mursyid, dan menjalankan syariat dan hakikat secara bersama-sama sampai mungkin titik puncaknya Allah menghendaki orang tersebut untuk dibukakan, bukan dengan keilmuan yang bermacam-macam, dengan cara yang bermacam-macam yang sudah ditempuh manusia, bukan, tapi itu haknya Allah. Dan dari kesempatan ini, jika dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu mutlak atas kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang kami sampaikan. Yang jelas seperti itu. Semoga pun di konten kali ini tidak menjadi perdebatan yang panjang ataupun hal-hal yang sifatnya merugikan sesama kita manusia. Dan jika ada sebuah kebaikan, itu pun bukan dari kami, karena semuanya tetap dari Allah datangnya. Kebenaran mutlak pun tetap milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang selalu kami sampaikan bahwasanya jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu benar, belum tentu pula menurut Allah itu benar. Semoga semakin bijak kita dalam kehidupan ini menyikapi segala sesuatunya, dan lebih-lebih kita pun dijaga, dibimbing dan diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah mempertemukan kita dengan seorang guru pembimbing atau guru mursyid. Itu saja dari kami. Dan sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.